Nah, Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih tetap belajar ya tentang seri kepemimpinan. Siapa yang menjadi pemimpin di sini? Manajer jelas ya, manajer kita ada berapa ini menjadi pemimpin seperti itu ya. Paling tidak seorang ayah, suami jadi pemimpin bagi keluarganya ya. Ibu menjadi pemimpin bagi anaknya ya, yang belum menikah menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri ya. Nggak termasuk yang binatang-binatang di sini ya, itu kondisi, itu pekerjaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, minggu lalu kita sudah belajar tentang Yehuda yang berjiwa pemimpin. Nggak gampang juga saudara-saudara ya. Seperti dalam keadaan Jeffrey begini ya, pasti ada orang-orang yang memiliki jiwa pemimpin, yang berbuat sesuatu untuk menolong, membantu ya. Nah, kita sudah belajar tentang Yehuda yang berjiwa pemimpin. Nah, hari ini kita akan belajar dari Musa tentang kualitas pemimpin. Nah, ini ya, kita akan belajar dari Ulangan pasal 34 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-12. Kalau tadi kita menyimak pembacaan firman Tuhan ya, nas ini Bapak Ibu Saudara sesungguhnya memberikan suatu pengakuan yang luar biasa ya tentang Musa. Bahkan dikatakan bahwa tidak ada lagi nabi yang bangkit seperti Musa di antara orang Israel. Wah, pengakuan ini sungguh-sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Ditambah lagi dengan fakta bahwa Tuhan demikian banyak berbicara kepada Musa. Ini menjadikan Musa menarik ya dan penting untuk kita pelajari. Nah, Bapak Ibu Saudara, siapakah Musa ini sesungguhnya? Musa itu berasal dari keturunan Lewi dari dua Kehat, lahir dari pasangan suami istri Amram dan Yokebed. Nama Musa artinya ditarik dari air. Dalam bahasa Ibrani itu Mose atau kadang-kadang juga Moses. Sedangkan menurut bahasa Mesir, Musa hanya sekedar berarti anak. Nah, kelahiran Musa Bapak Ibu Saudara itu terjadi pada masa di mana bangsanya berada di bawah penjajahan dan perbudakan bangsa Mesir. Jadi Bapak Ibu Saudara yang suka membaca Alkitab mungkin pernah mendengar kisah Musa ini. Hidupnya terancam ya oleh maklumat Fir'aun pada waktu itu yang memerintahkan agar setiap anak laki-laki dari bangsa Israel harus dibunuh, harus dibinasakan. Tetapi dengan iman dan hikmat dari Allah, orang tuanya berusaha menyelamatkan Musa. Ya, bahasa Jawanya itu mengkenterkan, menghanyutkan bayi Musa ya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Allah melindungi bayi Musa dan mengembalikannya ke pangkuan dan asuhan orang tuanya melalui putri Fir'aun. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada dua hal dari awal kehidupan Musa di sini. Yang pertama, Musa itu dalam tahap awal persiapannya menerima pendidikan dasar di bawah asuhan orang tuanya. Nah, ini pendidikan dasar meliputi pendidikan moral, spiritual yang membentuk karakter dan cara hidup sebagai seorang Yahudi yang baik. Nah, ini ciri khas bangsa Israel, seorang Yahudi ya, dibentuk moralnya, spiritualnya ya, menjadi anak yang saleh, mengasihi Allah serta hanya beriman kepadanya. Nah, ketika Musa sudah mencapai usia lebih sapi, Musa
diserahkan kembali kepada putri Fir'aun yang mengangkatnya menjadi anak. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, maka Musa kemudian dibina, dilatih dan dipersiapkannya dalam segala pengetahuan Mesir. Dengan demikian kita bisa bayangkan Musa pada waktu itu merupakan seorang yang paling berkuasa, seorang yang paling berpendidikan di Mesir, dan ia pasti menjadi Fir'aun seandainya Allah tidak mengalihkan peran kepemimpinannya di Mesir dan menyuruhnya pergi ke padang gurun selama 40 tahun dalam mempersiapkan diri untuk menjalankan misi yang dipersiapkan Allah baginya. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara, sekalipun Musa melakukan satu kesalahan yang membuat dirinya tidak dapat masuk ke tanah perjanjian, namun kualitas yang dimilikinya itu patut ya untuk kita pelajari dan teladani. Nah, apa sajakah kualitas-kualitas yang ada pada diri Musa yang menghantarkannya menjadi seorang pemimpin? Pertama Bapak Ibu Saudara, Musa ternyata lebih memilih menderita sengsara dan memandang penghinaan karena Kristus sebagai sesuatu yang jauh lebih besar daripada semua harta Mesir. Nah, Bapak Ibu Saudara mungkin herannya, mengapa penderitaan saya katakan di sini sebagai kualitas pemimpin? Jawabnya adalah karena seorang pemimpin, Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya akan menerima banyak promosi. Kalau nggak percaya, tanya pemimpin, manajer ya, sebelum jadi manajer itu, biasanya seorang pemimpin itu akan banyak menerima promosi, tetapi jangan lupa juga banyak juga akan menerima godaan atau tantangan. Ibaratnya kalau pohon makin tinggi, tiupan hembusan angin itu makin kencang, saudara ya. Jadi jangan berpikir jadi pemimpin wah enak, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, itulah sebabnya saya katakan menjadi seorang pemimpin ini, nah ini ya harus siap menderita, karena di samping banyak promosi, godaan dan tantangan juga tidak kecil. Maka disinilah Bapak Ibu Saudara kesungguhan seorang pemimpin diuji. Apakah dia memilih melayani atau dilayani? Oh, aku pemimpin mosok dilayani, ya. Yang harus mosok aku melayani ya. Nah, harus dilayani ya. Dan juga demikian Bapak Ibu Saudara ya, ada satu pilihan, apakah dia memilih memberi atau menerima. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, melayani, memberi, memimpin akan menimbulkan penderitaan, pergumulan, dan membutuhkan suatu pengorbanan. Tapi manakala, ya ini interupsi sedikit ya, ini doa saya, Jeffrey, sesuai kesaksiannya tadi ya. Nah, kehilangan ini juga satu penderitaan ya Jeffrey ya. Tapi mari kita berpikir positif ya. Doa kita bersama Jeffrey ya. Jangan-jangan di firasat kita ya Jeffrey ya, Jeffrey akan mengalami suatu promosi. Amin. Ya, luar biasa ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, manakala kita berhasil menang dari ujian ini, berhasil lolos keluar dari godaan dan tantangan ini, percayalah Bapak Ibu Saudara ya, kita akan tampil sebagai seorang pemimpin yang sejati ya. Nah, kualitas pemimpin yang kedua adalah berhubungan dengan Tuhan, atau dalam bahasa Inggris itu bagus sekali ya, katakan put God first ya. Mengutamakan Tuhan, mengutamakan Allah yang pertama dari segalanya. Nah, ini banyak karakter
Musa rela menjalani proses pembentukan oleh Tuhan. Ya, setelah lari dari Mesir, kita ketahui Musa hidup di tanah Midian selama 40 tahun sebagai pendatang dan menjalani kehidupan yang sangat berbeda dibanding saat dia masih ada di dalam istana Firaun di Mesir dengan hidup berkelimpahan harta, ya, dan dengan berlimpah kesenangan, kenikmatan, kelezatan makanan dan sebagainya. Nah, sebagai keluarga istana Firaun, kita bisa bayangkan Musa mengenyam pendidikan istana yang sangat cukup. Namun, Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi pemimpin bangsanya dalam perjalanan padang gurun, ia harus dibentuk dulu. Nah, hal ini berarti apa, Bapak Ibu Saudara? Sekalipun Musa sudah mengalami penyertaan tangan Tuhan, ya, yang menyelamatkannya dari pembantaian bayi-bayi Israel, dia masih perlu mengalami perjumpaan, ya, secara pribadi dengan Tuhan. Sebab kehidupan dan perjumpaan dengan Tuhan itulah yang akan menjadi modal yang kuat baginya untuk memimpin umat pilihan Tuhan. Nah, menjalani proses pembentukan oleh Tuhan ini nggak gampang, Bapak Saudara. Ya. Saya ingin tanya di sini yang menjadi manajer, ya, berapa lama Bapak Ibu Saudara berjuang sebelum menjadi pemimpin, menjadi manajer, ya? Nah, atau mungkin Pak Rudi udah berapa lama melayani Tuhan, Pak Rudi? Ya, Citra berapa lama melayani Tuhan? Ada 10 tahun Pak Rudi, ya? Ada 20 tahun? Kurang lebih, ya? Musa di sini dibentuk Tuhan selama berapa tahun? 40 tahun, ya. Saya hitung-hitung diri sendiri, Bapak. Saya mulai melayani officially Pak Ananda, ya. Gak resminya sih Mas, dari SMP melayani. Jadi secara resmi saya jadi gembala sidang, ya. Masih unyu-unyu, saya masih coba. Di situ waktu itu umur 23 tahun, tahun 84, saudara. Saya sudah menjadi pemimpin gembala sidang di sebuah gereja, bukan di desa, di kota Bandung yang padat penduduknya. Bukan di gereja cabang, di gereja induk. Walaupun gedungnya masih di garasi mobil. Cuma saya masih 60 orang anak-anak muda yang bekerja tapi belum menikah, podo baru gembala waktu itu, ya. Saya juga masih muda belum menikah, saudara, ya. Jadi kalau dari tahun 84 sekarang tahun 2022 saya itu sudah melayani Tuhan berapa tahunnya? 38 tahun. Musa berapa? Kurang 2 tahun. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Nah, saya ini walaupun sudah setua ini begitu, ya, jadi saya ini masih dalam proses dibentuk Tuhan, ya, karena belum 40 tahun ini, ya. Jadi doakan 2 tahun lagi saya mentas lulus, ya. Gak pepatah Amerika saja bilang apa, Pak Ananda? Life begins at no. 40 tahun kalau sudah dilewati sukses, katanya. Nah, itu berarti 38, ya. Dimaklumi belum sukses, ya. Apalagi yang masih 10 tahun, 20. Pak Agus kan terima. Aku belum 40 tahun sukses, ya. Sebagainya, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini satu teladan dari Musa. Bayangkan 40 tahun waktu yang tidak singkat. Saya juga demikian, ya. Sampai sekarang ini belum 40 tahun, jadi masih proses dibentuk oleh Tuhan, ya. Jadi proses pembentukan Tuhan itu apa tahap wajib dialami
boleh calon pemimpin. Ya, ini kualitas dari pemimpin, Bapak Ibu Saudara ya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Musa meresponi penunjukan Tuhan atas dirinya. Setelah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dalam bentuk apa? Semak belukar yang menyala namun tidak terbakar, Musa meresponi apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, yaitu membawa bangsa Israel menjadi penyembah Tuhan. Jadi tugas utama Musa sebetulnya itu bukan membebaskan Israel dari perbudakan Mesir saja, Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang lebih utama adalah membawa bangsa itu kepada destinasi yang sudah Tuhan tetapkan sejak Abraham, yaitu menjadi bangsa yang akan beribadah kepada Tuhan dan yang akhirnya melahirkan Sang Juru Selamat. Kalau saudara belajar sejarah bangsa Israel, juga nggak gampang menuntun, membawa bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Berapa kali bangsa Israel berselingkuh? Wah, sudah bandel, rontak, ya tegal tangguh dan lain sebagainya. Tetapi inilah Musa, Bapak Ibu Saudara, ya. Walaupun demikian, dia belum mengetahui bangsa Israel sedemikian rupa. Sampai akhirnya nanti kita lihat Musa akhirnya ketemu batunya dan merasakan, wah nggak gampang mengembalakan memimpin Israel. Tetapi langkah awalnya bagus, Bapak Ibu Saudara. Ya, dipanggil Tuhan, Musa meresponi penunjukan Tuhan atas diri. Saya itu digoblok-goblokkan orang. Wah, kalau nggak itu dari dulu mungkin jadi dokter badan. Jadi nggak dokter rohani. Dari dulu saya mungkin jadi insinyur yang sukses tuh bagus ya. Saya kuliah di Petra itu baru 1 tahun asik praktek noto broto. Dialah Tuhan panggil saya Pak. Dulu ya. Ya akhirnya iki kula Gusti Yesus. Nami kula Gusti Indra, yang manggil Gusti Yesus lebih tinggi ya. Jadi manut kula tak tinggalkan batu bata, masuk seminar ya. Nah ini Bapak Ibu Saudara ya. Jadi meresponi penunjukan Tuhan, panggilan Tuhan masih gampang. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang selanjutnya yang keempat, kita melihat Musa taat kepada Tuhan dan menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Nah ini lebih sulit ya. Pola ketaatan Musa itu ada polanya, Bapak Ibu Saudara ya. Kira-kira ada 3. 1, menerima perintah atau firman. Yang kedua, ia sampaikan kepada orang banyak yang ia terima dari itu. Dan kemudian memastikan perintah firman itu dilakukan dan diselesaikan dengan baik. Jadi pola ini menjadi ciri khas saudara dari kepemimpinan dan gaya hidup Musa. Siapapun yang akan menjadi pemimpin, ya lambat atau cepat, pasti juga akan masuk menjalani pola itu. Termasuk saya juga saudara. Yang pertama apa tadi? Menerima perintah firman. Nah, saya melayani di Frigen ini juga demikian. Ya, nggak ujuk-ujuk memimpin. Ya, saya menerima perintah firman dari Tuhan. Yang kedua apa, Bapak Ibu Saudara? Menyampaikan firman itu kepada orang banyak seperti sekarang. Sebelumnya saya terima dulu, saya belajar dulu. Hari Minggu tiba, nah saya berdiri di sini menyampaikan kepada saudara firman Tuhan. Masih ingat? Yang ketiga apa? Memastikan bahwa perintah atau firman itu dilakukan, diselesaikan dengan baik. Terima firman, nyampaikan gampang. Nah, memastikan firman itu dilakukan. Aku kan ngerti Pak Ananta beli noneng di yo di
sudah menyampaikan firman Tuhan tentang apa, Bapak Ibu Saudara yang masih ingat? Kreativitas pertama kali ya. Nah, kita sudah kreatif. Tapi apakah sudah dilakukan kreativitas ini? Nah, ditunggu di kreativitas. Apa foto-foto lain tadi? Tahun lalu saya juga menyampaikan firman Tuhan tentang komitmen ya, tentang komitmen seperti itu. Nah, apakah sudah dilakukan ya? Kita menjadi jemaat Tuhan, orang Kristen yang berkomitmen. Saya hanya sebatas bisa menyampaikan, tapi untuk memastikan, nah ini bagian Bapak Ibu Saudara. Ya, apakah saudara sungguh-sungguh menyambut firman Tuhan ini dan melakukannya atau tidak? Nah ini nggak apa-apa. Ini tugas Musa Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Musa taat kepada Tuhan dan menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Dan yang kelima Bapak Ibu Saudara ya, Musa hanya bertindak kalau Tuhan memerintahkannya. Ini sulit Bapak Ibu Saudara ya. Terus terang sebagai pemimpin, apalagi pemimpin rohani, pelayan Tuhan, ini sulit saudara ya. Ini berbicara tentang apa? Tentang penundukan diri kepada Tuhan. Musa itu hebat dalam segala apapun. Dia itu multi talenta dan juga dia selalu bertindak saudara sesuai perintah Tuhan, kecuali satu hal. Ada yang tahu? Yang tidak ditaati Musa apa? Bilangan pasal 20, ketika orang-orang bangsa Israel mulai haus, kering, ya nggak ada air, ya akhirnya Musa disuruh Tuhan dengan tongkatnya dibawa di daerah Meribah. Di situ ada bukit, ya Musa diperintahkan suruh pukul bukit itu dengan tongkatnya, nanti bukit itu akan mengalirkan, mengeluarkan air. Kira-kira disuruh mukul berapa kali? Nah, harusnya sekali saja ya. Karena pada firman Tuhan dalam Bilangan 20, Musa saking jengkelnya, mangkelnya, begitu ya. Iki bangsa Israel itu mongkong di bahasa Pandaan. Iso-iso tak jitak, tak pencet aja. Iso digrutu ngeluh saya. Musa emosi, tongkatnya dipukulkan bukan sekali tapi 2 kali. Ada 2 kali loh. Tapi itu merupakan apa? Pemberontak. Ya. Akhirnya apa? Musa terima akibatnya. Ya, bangsa Israel bisa masuk tanah perjanjian, tapi Musa tidak bisa. Karena apa? Dia tidak taat kepada perintah Tuhan. Artinya apa? Tidak tunduk. Nah, ini bicara tentang penundukan diri, saya share sedikit ya. Ini sulit untuk Bapak Ibu Saudara sebagai pemimpinnya. Saya dari tahun 84 itu darah nafsu muda. Apalagi mahasiswa seminar, melayani itu semangat dan semau-maunya. Seenak itu begitu saudara ya. Jadi ibarat kalau istilah Alkitab itu jadi gembala, domba-dombanya itu, itu dipecuti domba-dombanya. Tak pecuti beneran. Tak beneran. Karena semangat itu aku bikin program A, program B, program C, ini kegiatan ini. Ayo lakukan. Tapi apa kenyataannya sebenarnya? Gak dilakukan. Nah orangnya sibuk ya Bapak Ibu. Dari pagi sampai sore sampai malam kerja ya. Manifest bukan godfest. Manifest masih belum menikah lagi Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kadang-kadang jualan spray dari Bandung Sukabumi akan saya Bapak Ibu Saudara. Saya ikut naik mobilnya mengembalakan ya. Kadang-kadang ada kerja di talent ya
saling mengunjungi ya. Tapi itu pun saudara, waduh susahnya bukan main. Program-program saya berantakan semua, gak bisa terrealisir. Ya. Akhirnya capek sendiri Bapak Ibu Saudara, aku capek sendiri ya. Jadi akhirnya Tuhan sadarkan saya. Nah iya, apa itu melayani sopo deh, melayani Tuhan, ya. Bukan melayani dirimu sendiri. Nah, melayani karepmu dhewe, kata kongkon, ya kesel-keselmu dhewe. Ngono ya Tuhan. Bertobat aku sekarang ya. Jadi akhirnya melayani Tuhan harus santai. Santai bukan berarti malas ya. Harus betul-betul. Ya, seperti Musa itu loh Bapak. Apa yang diperintahkan Tuhan, ya itu yang dikerjakan. Kalau yang kemauan sendiri jangan sekali. Ya. Nah, Musa ini umur semuanya plus, kecuali satu. Dia mukul tongkat sekali, dia pukul 2 kali akibatnya patah. Apalagi 3 kali ya. Wah, apalagi 4 kali benar ya. Bapak Ibu Saudara, ini bicara tentang penduduk. Apalagi kalau sebagai pemimpin melayani Tuhan, kita perlu menundukkan diri kepada Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekarang melihat saya itu beda dari yang tahun 80. Ya. Ya, ini kan domba-domba juga ya Citra ya. Aku gembala, aku iso mencuti saudara, apa cuti ya, tapi enggak ya. Nah, itu. Karena apa? Belum terima perintah aku dulu. Wah, aku lewat terima perintah Tuhan, ayo pecuton kamu tak pecuti. Ya, saya nggak berani, makanya saya santai saja, bangun pagi, ya hari Minggu derek, gitu ya. Karena belum terima perintah mencuti. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan ya. Selain itu yang kelima, saudara, yang keenam ya, Musa selalu menginginkan penyertaan Tuhan dimanapun dia berada. Ini luar biasa, Bapak Ibu saya. Musa memilih berada di padang gurun bersama Tuhan daripada di tanah perjanjian namun tidak berjalan bersama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara mungkin ingat ketika Israel melakukan penyembahan kepada patung lembu emas dan mengklaim patung tersebut sebagai Allah yang telah membebaskan mereka dari Mesir. Wah, Tuhan Allah marah dan betul-betul ingin menghancurkan bangsa Israel ini dan bertekad ya bahwa Tuhan tidak mau menyertai bangsa Israel ke tanah perjanjian. Ya, tetapi karena kandung janji, Tuhan itu berkeputusan hanya ingin menyuruh malaikatnya untuk menuntun mereka. Tetapi apa reaksi Musa, Bapak Ibu? Musa menolak untuk disuruh berangkat dari padang gurun Sinai ke tanah perjanjian. Kalau bukan Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsa Israel. Nah, sikap seperti ini Bapak Ibu Saudara merupakan hal yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Artinya bahwa Musa di sini menunjukkan bahwa bagi dia penyertaan Tuhan, bukan berkat Tuhan, adalah segala-galanya. Yang lalu kita belajar tentang Yusuf, belajar tentang penyertaan Tuhan. Yusuf begitu berhasil karena apa? Disertai karena penyertaan Tuhan. Nah, Musa juga demikian, Bapak Ibu Saudara. Rahasia kunci keberhasilan Musa, dia mengutamakan ya penyertaan Tuhan, bukan berkat Tuhan. Tapi terus terang ya, pemimpin masa kini termasuk pemimpin rohani membalik karakter. Terus terang ini ya, sebagai pendeta, hamba Tuhan juga tidak terkecuali ya. Kalau terima undangan pelayan
Enak itu Jakarta ya. Oleh gaji gede, oleh gede untuk omah, untuk mobil. Pak, gelem gak Pak? Yes, siap. Jakarta, ya. Bayangannya hidupnya enak ya. Dan terus pikirannya dipanggil layan. Neng prigen, prigen desa sosok. Waduh, mikir-mikir sih loh. Nah, ya tidak sedikit Bapak Ibu Saudara, banyak hamba-hamba Tuhan mikirnya apa? Berkat Tuhan, penyertaan. Sehingga apa akibatnya Bapak Ibu Saudara? Tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang justru gagal, jatuh justru di kota-kota yang besar. Bukan maksud saya kalau melayani di Singapura, di Amerika, ya itu akan miskin, akan gagal, enggak. Tapi bagaimana sikap dan karakter kita ya. Seperti Musa ini Bapak Ibu Saudara. Ini kok diem? Ini membatin saya. Pak Iwi kok gelem ya nampak. Iya, pada utangi di suruh ya. Breakfast-nya meh apa iwak dori terus ya bahanan saya. Kok mau gitu ya. Karena Bapak Ibu Saudara, saya suka kenyang pelayanan Tuhan kemana-mana ya. Dan saya tahu rahasia disertai Tuhan itu daripada berkat adalah segala-galanya. Tahun-tahun lalu Bapak Ibu Saudara, itu lagi boomingnya malaikat Tuhan. Jadi orang Kristen, pendeta gereja-gereja di kompon ya. Untuk apa? Penampakan malaikat Tuhan, melihat malaikat Tuhan ya. Itu salah Bapak Ibu, konsep seperti sampai doa kepada malaikat Tuhan. Anak-anak kecil juga disuruh ya. Apalagi ada apa guardian angel gitu ya. Jadi disuruh doa, Tuhan jagailah aku dengan malaikatmu ya. Jangan satu doang Tuhan, kalau bisa 5, 10. Tuhan aku mau pergi, jagai sertai dengan malaikatmu. Itu salah doa seperti itu Bapak. Salahnya di mana Bapak Ibu Saudara ya? Malaikat itu apanya Tuhan? Pesuruhnya Tuhan Saudara ya. Seperti presiden itu pas pampres. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, ini secara logika saja ya. Kalau ada pas pampres, ya, kalau saudara kenalan sama pas pampres, apakah selalu ada presiden? Belum tentu. Ya, tapi kalau saudara ada presiden di situ, pasti ada pas pampres. Ngerti Bapak Ibu Saudara? Jadi doanya harus dibalik Bapak Ibu Saudara. Tuhan sertailah aku. Otomatis malaikat Tuhan itu ya, Tuhan ini kono presiden ini, mau sama malaikat tidak melu dipecat itu, yo benar sifat itu yo. Jadi Bapak Ibu jangan minta penglihatan malaikat, ketemu malaikat jangan, ya. Kita harus seperti Musa, ya harus ketemu Tuhan, penyertaan Tuhan itu penting. Kalau Tuhan menyertai, malaikat menyertai, ya jalan disertai, ya seperti doa-doa agama lainnya akan dimudahkan jalan, dilancarkan jalan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang ketujuh, ya Musa menginginkan hadirat Tuhan dengan segala risiko. Ya, ini masih dalam percakapan Musa dengan Tuhan. Musa sekarang ingin melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Ini permintaan yang sangat berisiko Bapak Ibu Saudara ya, bagi keselamatan. Sebab apa? Risiko atau mati hukumnya pada waktu itu Bapak Ibu Saudara ya. Kalau ada orang manusia melihat Tuhan dalam kemuliaannya. Namun keinginan Tuhan ini rupanya sangat sejalan dengan karakter Tuhan
yang sangat ingin dekat dengan umatnya. Nah, oleh karena itulah, oleh kasih karunia-Nya kita membaca ceritanya, Tuhan mengatur sedemikian rupa ya, sehingga Musa dapat melihat sekelebat sosoknya, tetapi tidak wajah. Makanya Musa masih tetap hidup. Tidak ada waktu itu hukumnya mati kalau melihat Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kualitas pemimpin yang ketiga ya, atau yang ke-8, Musa bersyafaat bagi jemaat Tuhan. Nah, ini salah satu respon Musa ketika Tuhan begitu marah karena dosa besar Israel menyembah patung anak lembu emas adalah bersyafaat bagi Israel. Ini tindakan syafaat yang sungguh luar biasa, Bapak Ibu Saudara, yang akhirnya mengubahkan keputusan Tuhan untuk menyembuhkan, menyelamatkan bangsa Israel. Jadi pemimpin-pemimpin ini ya, manajer-manajer termasuk saya juga, ya, gembala walaupun jemaatnya masih sedikit seperti ini, ya jangan lupa di pundak kita ada beban, ya, maka kita perlu bersyafaat bagi orang-orang yang kita pimpin, ya, bagi jemaat yang kita pimpin. Siapa bilang saya nggak berdoa bagi saudara? Sebelum hari Minggu itu setiap hari dari hari Senin, Selasa, aku selalu doa terus benar. Ya. Kalau nggak percaya boleh dibilang, ya, romantis ya. Jadi saya mendoakan saudara siapa? Karena apa? Karena inilah karakter pemimpin. Ya. Harus bersyafaat, begitu ya. Jadi ya, ada yang nggak datang harus didoakan, ya. Ada yang ini ya, harus diperhatikan dan lain sebagainya. Nah, ini tugas karakter seorang pemimpin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang keempat, Musa memiliki hati yang sangat lembut, ya, dibandingkan dengan beberapa tindakannya, ya, seperti ketika Musa membunuh seorang Mesir yang memukul orang Ibrani, ya, sepertinya Musa akhirnya diubahkan, ya, karakternya yang emosian, yang agresif seperti saya dulu ya, nafsu muda, semangat sekali ya, sampai arogan. Nah, di pengalaman dia dibentuk selama 40 tahun di padang gurun, itu sungguh-sungguh mengubahkan dia, ya. Sehingga apa, Bapak Ibu Saudara, Musa terbukti ketika ia dengan begitu sabar menghadapi beberapa kali penolakan atas dirinya dari bangsa sendiri, termasuk dari saudara kandungnya sendiri, Miriam dan Harun, ya, Miriam dan Harun saudara kandungnya sendiri itu menentang, memberontak Musa, ya, tapi Musa masih tetap aja sabar. Nah, minggu-minggu depan kita akan belajar ya tentang Harun dan juga Miriam ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengatakan Musa memang orang yang berhati lembut. Maka tidak heran kalau Tuhan begitu membela Musa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terakhir di kualitas pemimpin yang kelima, ya, atau yang ke-10, Musa mengimpartasi apa yang dia terima dari Tuhan kepada orang-orangnya. Ini salah satu kualitas Musa adalah ia meneruskan atau mengimpartasi apa yang dia terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Nah, salah satu yang menonjol orang di bawahnya siapa namanya, Bapak Ibu Saudara? Yosua. Ya, pada Yosua akhirnya Bapak Ibu Saudara, Musa mendelegasikan semua wewenang tugasnya, termasuk impartasi ini, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, termasuk juga impartasi kepenuhan roh, ya, kerinduan Musa ini
akhirnya kemudian terjawab pada saat pencurahan Roh Kudus di kamar loteng di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Kapan Pentakosta juga? Ya, nanti akan kita rayakan bersama-sama ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ke-10 kualitas Musa ini ya, tidaklah heran ya, Tuhan bercakap-cakap begitu erat berkali-kali, memberi kuasa untuk mengadakan tanda dan mujizat ya. Sekalipun Musa hidup pada zaman perjanjian lama, saya percaya karakter Musa ini ya, ini adalah menjadi lestari sepanjang masa, bahkan layak untuk kita teladani sampai hari ini. Kalau sudah menjadi pemimpin, manajer ya, mari saya dorong Bapak Ibu Saudara ya, mau belajar dari Musa ya, paling tidak mengembangkan diri, mengembangkan, membentuk karakter ini saudara. Termasuk juga permintaan yang sangat berani dari Musa untuk melihat Tuhan, itu telah menjadi pertanyaan bagi semua umat Tuhan di segala abad. Sejauh apa kita menginginkan hadirat Tuhan ya? Seberapa jauh kita ingin melihat kemuliaan. Ada sebuah buku saudara ya, namanya God Chaser, dikarang oleh Tommy Tenney tahun 98. God Chaser artinya apa? Pemburu Tuhan. Nah, ini kan lagi hangat-hangatnya gereja-gereja itu ya. Ayo kejar hadirat Tuhan, kejar berkat Tuhan, kejar ya, kejar ya. Nah, Bapak Ibu Saudara ya, dikatakan dalam buku itu, jika kita ingin benar-benar melihat Tuhan, kita harus siap mati atas keinginan duniawi, mati atas hasrat dosa, dan hidup bagi Kristus. Nah, akhirnya Bapak Ibu Saudara, pembelaan yang sama juga Tuhan berikan kepada mereka yang memiliki hati yang lembut. Ya. Seperti Musa, Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 5 bahwa orang-orang yang berhati lembutlah yang akan mewarisi bumi, dalam arti berkuasa atau memimpin dan diberkati. Amin ya. Wah, ini sudah bersemangat ya. Bukan nafsu muda ya, nafsu tua ya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdiri bersama-sama, kita menyanyikan satu lagu, refnya saja ya, lebih dalam.